Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Arif sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri Jepara, kepada yang terhormat Bu Tanti Wakil Kurikulum, dan kepada Bapak Ibu guru SLB Negeri Jepara yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mohon bantuan Bapak Ibu guru karena saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Sebetulnya kegiatan ini, sebelum saya melakukan kegiatan ini, saya sudah koordinasi dengan Bapak Arif dari kepala sekolah dan diberi persetujuan sehingga terlaksana pada hari ini dari Selasa tanggal 25 Juli jamnya jam 1. Okay. Izin saya berdiri untuk menjelaskan tentang modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling mendukung antar guru di SLB Negeri Jepara, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita diharapkan dapat menciptakan budaya positif sehingga kemajuan itu nanti akan tercipta di SLB Negeri Jepara. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi budaya ini adalah suatu kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadikan perkembangan pribadi murid yang hormat, kritis dan berkarakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif sekolah itu harus dilaksanakan semua pihak di sekolah yang terdiri dari warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua juga bisa mendukung terciptanya budaya positif di sekolah, terutama di SLB Negeri Jepara. Lingkungan yang positif, jadi ketika lingkungan di SLB Negeri Jepara positif, kegiatan-kegiatan yang positif itu nanti akan menciptakan budaya yang positif juga di sekolah. Jadi untuk berkembang, sekolah untuk berkembang nanti wujudnya nanti akan terwujud siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan di sekolah sebagai pendidik sekolah itu tujuannya hanya untuk mewujudkan siswa yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Kemudian saling belajar, kita saling belajar antar rekan sejawat, saling tukar menukar informasi, saling kebersamaan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk intinya untuk pengembangan diri kita sebagai pendidik. Yang berikutnya adalah saling mendukung. Nah, ini contohnya saling mendukung. Terima kasih hari ini saya didukung oleh Bapak Ibu semua dalam melakukan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Saling bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Kemudian berkarakter yang baik, kita sebagai pendidik juga harus memiliki karakter yang baik, jiwa yang baik. Nanti tentunya output yang akan kita sampaikan ke murid kita juga akan baik juga. Yang berikutnya adalah kebiasaan yang baik. Ketika kebiasaan sudah menjadi budaya, kebiasaan yang baik itu sudah menjadi budaya di sekolah, tentu sekolah akan menjadi berkembang ke tahap yang baik juga. Berikutnya adalah konsep. Nah, ini konsep inti. Konsep inti budaya positif itu ada 7. Jadi budaya positif itu konsepnya ada 7 yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi
bagaimana sih seharusnya paradigma kita itu dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif nanti kita akan bahas yang pada bagian kedua. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nanti saya juga akan memaparkan kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipenuhi itu apa. Nanti kalau kebutuhan dasar manusia itu sudah terpenuhi, tentu ke pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah itu juga akan maksimal. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi orang berperilaku, orang melaksanakan kegiatan itu punya motivasi. Untuk apa sih saya melakukan kegiatan ini? Apa sih untungnya saya melakukan kegiatan ini? Apa sih ruginya ketika saya melakukan kegiatan ini? Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Jadi guru itu mempunyai posisi kontrol terhadap siswanya. Bagaimana sebaiknya posisi kontrol yang mana nanti yang cocok kita terapkan untuk siswa-siswa kita di SLB. Nanti ada posisi kontrol. Nanti yang mana yang cocok untuk kita terapkan di sini. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini biasanya keyakinan kelas ini dibuat ketika kita masuk kelas sebelum pembelajaran. Nanti keyakinan kelas itu semacam apa ya? Sesuatu yang harus ditaati oleh semua siswa dan guru dalam kelas itu. Jadi guru bisa membuat keyakinan kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Jadi keyakinan kelas itu nanti bisa dibuat bersama-sama. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Nah, restitusi itu kegiatan atau hal yang kita lakukan ketika kita mendapatkan atau ketika kita mendapati murid kita melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, atau kita ketika mendapatkan murid kita itu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, bagaimana seharusnya kita menanganinya. Itu nanti akan kita bahas di segitiga restitusi. Jadi ini 7 konsep yang ada di budaya positif. Berikutnya adalah yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pokoknya intinya semua harus tertuju kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma yang baru, pembelajaran paradigma baru itu harus kita pahami bahwa sekarang itu kita melaksanakan pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Diferensiasi, pernah dengar ya? Jadi pembelajaran diferensiasi itu perbedaan. Setiap anak itu bahwa kita harus meyakini setiap anak itu tidak sama dalam menangkap materi yang kita sampaikan. Jadi mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda walaupun dalam satu kelas, walaupun dalam satu kelas satu ketunaan itu sangat ada diferensiasi perbedaan. Jadi bagaimana kita seorang guru pendidik dalam mengajarkan materi kepada si anak si A dan si B, si C, si D, itu mungkin mereka pemahamannya berbeda, cara mereka belajar pun berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan materi kita sampaikan kepada anak itu dengan keinginan mereka. Mereka itu lebih mudahnya belajar dengan cara apa sih? Apakah dengan visual atau dengan auditori atau dengan gabungan keduanya. Jadi itu harus kita set ulang bahwa kita itu harus menyesuaikan dengan peserta didik. Itu tentang berdiferensiasi. Jadi nanti tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu profil pelajar Pancasila tidak asing bagi kita, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran
paradigma baru, yaitu dengan prinsip berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, sebelum kita lebih mendalam, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu lagi-lagi adalah untuk menuntun segala kodrat anak. Jadi kita itu tugasnya menuntun kodrat anak itu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengasosiasikan guru itu sebagai seorang petani. Jadi bibitnya seperti apa, nanti tumbuhnya seperti apa, dan hasilnya itu seperti apa, tergantung kita merawatnya, kita menuntunnya, kita menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kodratnya ya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik di masyarakat maupun di sebagai manusia. Jadi dia memahami diri sendiri, dan nanti ketika kalau sudah selesai pendidikan, dia bisa mencapai kebahagiaan di dalam masyarakat juga. Itu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya tentang, nah ini ada beberapa perubahan paradigma belajar. Kita itu harus mengubah pendidikan berpusat pada murid. Nah, selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai guru itu pusatnya adalah, masih banyak yang memahami pusat pendidikan itu adalah guru itu sendiri. Jadi kita harus merubah mindset kita, paradigma baru. Yang namanya paradigma baru ya kita merubah. Jadi bagaimana kita merubah pendidikan itu sebenarnya harus berpusat kepada murid. Semua ya siswa, semua untuk siswa. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk siswa. Tidak ada yang namanya nanti, sekarang masih ada yang namanya pusatnya pada guru. Jadi harus kita berubah mindset bahwa guru itu bukan pusat. Pusat pendidikan adalah murid. Yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik setiap siswa. Tentu kita harus memahami karakter peserta didik kita. Apakah si A itu seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa, si D seperti apa. Nanti kembalinya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Ini perbedaan dan karakteristik setiap siswa itu sangat berbeda. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, kita bisa menggabungkan, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Misalnya, kita menggabungkan pembelajaran dengan bermain, itu bisa. Bagaimana kita membuat pembelajaran kita, membuat materi kita itu semenarik mungkin, senyaman mungkin, sehingga anak-anak itu lebih tertarik dan lebih merasa senang ketika belajar sama kita. Jadi bagaimana kita membuat pembelajaran itu lebih menarik. Ini harus kita ubah paradigma belajar, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah menuntun siswa dalam mengembangkan bakat dan minat. Nah ini sudah banyak kita lakukan, panjenengan sebenarnya sudah banyak lakukan di SLB. Jadi menuntun siswa dalam mengembangkan bakat dan minat. Bakatnya apa, minatnya apa, sudah disalurkan ke tempatnya masing-masing. Jadi ini sudah kita laksanakan di SLB Negeri Jepara. Menuntun siswa mengembangkan bakat dan minat. Ada yang bakatnya seni, ada yang bakatnya memang nari, nyanyi, kriang, itu beda-beda. Yang penting kita sudah mengetahui bakat anak itu, kita salurkan dan kita bimbing. Nanti hasilnya juga akan memuaskan. Jadi kita sebagai pendidik menuntun bakat minat siswa kita. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, kita sekarang harus menyadari paradigma baru. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Kita ketahui kemajuan teknologi sekarang sudah besar. Jadi banyak materi-materi atau banyak pembelajaran yang entah itu dari media online, entah dari masyarakat lingkungan langsung, terjun langsung. Jadi sekarang itu mindsetnya guru bukan satu-satunya sumber belajar.
Jadi tidak ada kamu harus sesuai dengan kamu harus belajar dari saya saja, tidak ada semacam seperti itu. Jadi paradigmanya harus dirubah bahwa guru itu tidak satu-satunya sumber belajar, banyak sumber belajar dari lingkungan sekitar, dari alam atau dari media-media online, banyak sekali. Nah, sekarang yang kedua adalah disiplin. Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin ya, disiplin positif. Disiplin positif. Nah, ini mengutip dari disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini mengacu pada diri kita sendiri, bertanggung jawab kita sendiri. Apakah kita melakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini atau tidak? Jadi sebenarnya disiplin positif itu kembali pada diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward dan ancaman atau hukuman. Jadi kita sebisa mungkin membiasakan murid kita itu melakukan sesuatu itu tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman atau ancaman, atau tanpa adanya reward atau hadiah. Kamu harus melakukan ini, nanti kalau bisa saya beri ini. Kamu jangan melakukan ini, nanti kalau melakukan ini kamu dapat hukuman seperti ini. Nah, itu namanya itu namanya bukan disiplin positif, itu ancaman dan reward. Jadi disiplin itu sebisa mungkin muncul dari dalam dirinya sendiri. Nanti kembalikan ke keyakinan kelas. Ya, nanti saya harus melakukan ini, berarti saya sudah memahami kalau melakukan ini seperti ini, kalau melakukan ini nanti dapat ini. Itu harus dari dirinya sendiri, bukan dari eksternal, harus dari internal, intrinsiknya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik itu mengarahkan murid kita supaya mempunyai disiplin diri dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik, motivasi di dalam dirinya sendiri, dan bisa menyesuaikan dengan kebajikan universal. Kebajikan universal ini kebaikan-kebaikan yang memang sudah wajar dilaksanakan di semua kalangan. Jadi harus memiliki motivasi dari dirinya sendiri, intrinsik. Kalau masih berupa reward dan ancaman, itu belum dikatakan disiplin positif. Masih adanya ketakutan, berarti kan di ancaman, adanya imbalan. Saya mau lakukan ini nanti pasti dikasih imbalan. Nah, itu nanti masih masuknya belum disiplin positif, masih ancaman dan reward. Ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Banyak sekali ini. Dari profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, nalar kritis, bina global, gotong royong dan kreatif. Ini juga dari IPU, Primer Youth Program, PYI, ini toleransi, rasa hormat, integritas, dan banyak ini tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah dianggap universal. Ini nilai kebajikan universal dari 6 organisasi, dari beberapa organisasi yang sudah banyak kita ketahui. Petunjuk seumur hidup, ketertiban, keterampilan hidup. Ini dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini semuanya adalah kebajikan-kebajikan yang universal. Nah, sekarang perbedaan. Yang ketiga adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita sebagai pendidik itu harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi itu apa sih, terus restitusi itu apa sih. Nah, ini perbedaan ya. Hukuman itu tidak akan berjalan jika muridnya tidak takut. Nah, hukuman ini tidak akan berjalan jika muridnya tidak takut. Kamu jangan melakukan ini, nanti kalau melakukan ini guru hukum, nggak takut bu. Nah, kalau seperti itu sistemnya tidak akan berjalan. Terus konsekuensi memerlukan monitoring dari
supervisi dari guru terus menerus. Jadi konsekuensi ini perlu guru memonitoring terus anak itu kebiasaannya apa, dia melakukan apa. Jadi nanti guru harus memonitoring konsekuensi. Terus yang restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi restitusi ini keluar dari dirinya sendiri, dari unsur instruksinya. Jadi kalau sudah murid itu sudah bertanggung jawab atas perilakunya, tentu guru tidak akan melakukan hukuman dan konsekuensinya guru tidak akan istilahnya sudah percaya pada murid tersebut. Jadi karena dia sudah memiliki restitusi, bertanggung jawab atas perilakunya sendiri, sudah tahu apa yang akan dia lakukan, sudah tahu apa yang tidak boleh dilakukan, sudah dari dalam dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah mendorong menyerahkan diri. Jadi kalau anak itu merasa bersalah, merasa melakukan melanggar aturan, berarti dia akan menyerahkan diri. Paham? Konsekuensi mendorong kepatuhan, dia patuh pada konsekuensi. Terus ini restitusi mendorong disiplin positif. Jadi disiplin positif yang kedua tadi ya, dari dalam dirinya sendiri. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu nanti ketika ada hukuman, anak itu akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia merasa takut karena sudah melakukan kesalahan, dia akan mencari-cari alasan untuk menyembunyikan kesalahan yang telah diperbuatnya agar gurunya tidak mengetahui atau orang lain tidak mengetahui. Itu sistem hukuman. Kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Peraturannya sudah ada, sudah diketahui, nanti dia akan taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Ketika seseorang anak itu melakukan tindakan yang salah dan guru melakukan restitusi, nanti akhirnya itu anak akan memecahkan masalah sendiri, akan memahami, oh saya ini salah, berarti saya salah, berarti saya kalau salah harus melakukan ini, harus meminta maaf, harus melakukan perbaikan, harus menebusnya dengan cara apa. Itu nanti dia memecahkan masalah. Kalau hukuman berbeda lagi, hukuman itu dibuat oleh guru. Jadi hukuman itu dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Nah, restitusi dibuat oleh murid sendiri, jadi dalam muridnya sendiri. Kalau hukuman mencoba, yang kelima adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatifnya. Kamu harus seperti ini, kamu nanti kalau melakukan ini dapat hukuman ini. Nah, konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian restitusi, anak memahami bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol atau kendali. Jadi dirinya anak itu sendiri yang akan menyelesaikan atau memutuskan apakah saya itu sudah melakukan kesalahan atau tidak. Jadi mengontrol dirinya sendiri, kendalinya ada dirinya sendiri. Nah, sekarang tadi kita sudah saya jelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang ini perbedaan tindakan guru ya. Ini ada contoh beberapa tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau restitusi ya. Nanti coba. Ini ada beberapa contoh perilaku tindakan guru kepada muridnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini hukuman. Merasa takut, mendorong menyerahkan diri, menyembunyikan kesalahan dibuat oleh guru, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau konsekuensi, monitoring, mendorong kepatuhan, belajar taat peraturan guru dan murid, mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini restitusi ini. Tanggung jawab berlaku, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dibuat oleh guru, anak mematuhi bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Ini ada beberapa tindakan guru kepada murid. Ini termasuk hukuman apa restitusi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengeliling lapangan 2 kali karena terlambat datang sekolah. Hukuman. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke fisik. Intinya kalau hukuman itu lebih ke fisik. Kalau konsekuensi itu lebih ke perilaku atau sesuatu yang harus dilaksanakan, tapi tidak
tidak menjurus ke fisik ya. Ini konsekuensi karena dia mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Berarti konsekuensinya seperti itu. Kalau ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, berarti dia hukuman. Dia akan merasa takut kan? Dia merasa takut. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi apa hukuman? Mencatat konsekuensi, membersihkan coretan yang dibuatnya. Konsekuensi. Kemudian mengganti kertas tugas temannya karena dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia mencoret bukunya teman harus diganti. Konsekuensi. Berjemur di lapangan karena tidak menghubungi kelas. Hukuman. Ini karena dia berjemur. Kalau hukuman itu nanti dampaknya dia akan merasa malu, dia akan merasa merasa salah, itu ya. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Apa konsekuensi Bu? Konsekuensi. Ya. Hukuman. Nah, ini ya. Mencatat 100 kali itu konsekuensi. Lari menuju lapangan hukuman. Membersihkan coretan konsekuensi. Murid push up ini hukuman. Mengganti kertas konsekuensi. Berjemur di lapangan hukuman. Murid diminta berjalan kaki hukuman. Jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih ke fisik, arah fisik. Kalau konsekuensi itu mungkin tindakan, apa yang harus saya lakukan. Nah itu. Kalau hukuman mungkin nanti dia akan merasa malu kalau melaksanakan itu. Betul ya. Berikutnya, nah ini kita ke bagian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita, realitas kebutuhan dasar manusia itu sangat berbeda-beda. Kita itu sebagai seorang pendidik, murid kita sebagai seorang peserta didik tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sangat berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Gambarannya itu seperti apa? Kebutuhan itu berbeda. Mungkin kebutuhannya Bu Yanu sama kebutuhannya Bu Fatmi sangat berbeda. Kebutuhannya Mas Anjis sama kebutuhan Mbak Gina mungkin berbeda. Itu. Jadi kebutuhan kita itu berbeda. Kita itu harus menyadari. Ini kebutuhan itu ada: 1, kasih sayang; 2, kekuasaan; 3, kesenangan; 4, kebebasan dan bertahan hidup. Ini kasih sayang itu nanti hubungannya dengan ini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Jadi diterima atau kasih sayang, kita itu butuh kasih sayang dari siapa sih? Nah, orang tua, keluarga, sahabat, rekan kerja, murid, lingkungan, rumah. Ya ini kan sama. Nanti pasangan juga, keluarga kan maksudnya keluarga. Jadi ini kebutuhan dasar kita disayang. Kita itu ingin disayang siapa? Jadi kalau kebutuhan dasar atas diterima dan disayang ini sudah terpenuhi, tentu sebagian kecil kebutuhan kita sudah terpenuhi. Jadi dari empat kita ini. Yang kebutuhan yang kedua adalah bisa. Jadi kita itu butuh merasa bisa. Gimana sih mengembangkan keluarga? Jadi kita itu kebutuhan bisa itu harus bisa mengembangkan istilahnya keluarga. Anak-anak kita mau jadi nanti, kebutuhan kita anak kita mau jadi apa, kita mau mengusahakan anak kita, keluarga kita itu supaya berkembang. Jadi mengembangkan keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Membanggakan, kita bisa membanggakan keluarga. Jadi kalau anak kita sudah berhasil, kita juga akan dapat bangga. Jadi kita bangga. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita sebisa mungkin bermanfaat untuk orang banyak, entah itu di sekolah, entah itu di masyarakat. Ini suatu kebutuhan kita. Jadi kita tidak terkungkung di suatu tempat. Jadi kita harus bermanfaat bagi sesama, berbagi dengan sesama rekan kerja. Kalau di sekolah kan kita berbagi. Jadi kita akan kebutuhan akan bisa itu akan terpenuhi dengan berbagai macam ini. Kemudian kebutuhan kesenangan, tentu setiap manusia itu mempunyai kesenangan yang berbeda-beda.
Jadi kita sebisa mungkin ya kebutuhan dasar manusia merasa senang itu jalan-jalan, healing-healing, tempat yang bersih. Jadi kita senang. Siapa sih yang nggak senang kalau rumahnya bersih, tempat kerjanya bersih? Itu senang, bekerja sama dengan rekan-rekan dan berinteraksi dengan masyarakat atau dengan sesama. Jadi ini sebagai kesenangan kita. Kemudian bebas. Kita akan kebutuhan dasar itu bebas dan tempat bebas, menjadi diri sendiri, bebas berekspresi, berinovasi, mengembangkan diri. Jadi kita bebas berekspresi menjadi diri kita sendiri dan mengembangkan diri. Ini sebagai 4 tolak ukur 4 kita, kebutuhan dasar manusia kita, diterima kasih sayang, bisa, senang, bebas. Apakah ketika kalau 4 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, tentu kita akan merasa bahagia dan merasa akan terwujud semua yang kita inginkan. Nah, ini penjelasannya. Kemudian kebutuhan terima atau disayang, kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar diterima, penuhi dengan usaha, memenuhi karakter satu sama lain, saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik dan memberi perhatian. Ini sesama keluarga kita, teman kita, ini kebutuhan diterima atau disayang. Kebutuhan bisa terkait kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan yakin akan dirinya, kekuatan motivasi serta kasih sayang orang tua, keluarga, bekerja keras, melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya, menyampaikannya, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, berusaha mendapatkan perhatian dan kemudian menyampaikan kepada orang terpercaya yang bisa mendukung. Jadi kita akan membuat orang yang kita percaya atau keluarga kita itu bangga dengan kita. Kebutuhan senang dan kebutuhan dasar terkait dengan dasar senang terpenuhi dengan menjalankan setiap tanggung jawab dengan senang, menikmati setiap proses kehidupan dengan senyum dan bahagia, berwisata, mengunjungi tempat-tempat favorit dan berrefresh diri bersama keluarga dan teman. Ini kebutuhan dasar senang. Bebas. Kebutuhan dasar terkait dengan kebutuhan dasar bebas terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri. Ini kalau kita sebagai pendidik ya, kebutuhan bebas. Kita bebas mengembangkan diri itu bebas. Mengembangkan diri dengan pelatihan secara mandiri itu bebas. Jadi kita merasa kita terpenuhi. Yang berikutnya adalah motivasi. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini adalah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi perilaku kegiatan kita, perilaku kita itu motivasinya kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi nanti ketika saya tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi, hukuman apa yang akan kita lakukan? Jadi nanti motivasinya itu dari eksternal, dari luar. Terus motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi itu imbalan juga motivasi dari luar. Jadi hukuman dan imbalan itu motivasi dari luar. Yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif itu motivasi perilaku dari internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi nanti kembalinya ke diri kita sendiri. Saya akan menjadi seorang seperti apa ketika saya melakukan itu. Nanti kembali ke diri sendiri, tidak karena menghindari hukuman atau tidak karena ingin mendapatkan imbalan. Pokoknya apa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Jadi unsurnya itu internalnya. Menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nih, yang kelima, posisi kontrol guru. Jadi guru sebagai seorang pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Kita nanti di posisi yang mana? 1, posisi penghukum, gambarnya menunjuk-nunjuk. 2, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu murid kita ketika melakukan sesuatu, apakah kamu tidak kasihan sama guru sudah seperti ini kamu kok malah seperti itu. Nah, jadi nanti timbul rasa bersalah dari muridnya sendiri.
Terus posisi teman, kita memposisikan sebagai seorang teman kepada anak-anak. Kemudian posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Kenapa? Ya, ini 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. 5 posisi kontrol, ini penjelasannya. Nah, posisi penghukum, guru berbicara dengan nada menghadi, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman bisa berupa fisik dan psikis, ya. Ini posisi penghukum. Posisi penghukum. Ini posisi penghukum. Kalau posisi penghukum seperti ini, dampaknya apa? Nah, murid menjadi pendendam. Wah, Bapak Ibu pernah dulu ketika sekolah pernah dukung gurunya? Pasti sampai sekarang teringat. Ya kan? Saya pernah dukung guru itu. Seperti itu. Nah, itu akan membekas sekali. Murid menjadi pendendam, tidak mengakui guru, tidak menyukai pelajarannya. Kalau kayak dihukum guru matematika, nanti pasti tidak akan suka dengan pelajaran matematika. Itu nanti dampaknya seperti itu. Ketika guru itu posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah. Guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang menjadi kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Seolah-olah itu hal yang dilakukan murid itu membuat guru itu menderita. Apa kamu tidak kasihan sama bu guru? Apa kamu tidak kasihan sama pak guru? Itu namanya membuat rasa bersalah. Dampaknya apa? Membuat murid menjadi merasa bersalah. Murid menjadi rendah diri. Oh iya, saya seperti itu sama bu guru. Murid menarik diri dari lingkungan ini, nanti akan menjauh. Nanti dampaknya juga akan menjauh. Ini posisi membuat rasa bersalah. Posisi menjadi teman. Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru sebagai teman. Dampaknya apa? Murid akan tergantung pada satu orang. Murid tidak mandiri, tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ini ketika saya jadi teman, nggak apa-apa. Ketika saya melakukan kesalahan, pasti kok diwali pak guru kok. Terus ketika sebagai teman, jadi tergantung pada satu orang. Berikutnya, menjadi pemantau. Guru akan bersuara dengan nada yang datar, menggunakan data untuk memantau murid. Guru akan selalu memantau siswa yang selalu melakukan kesalahan dan akan diberi sanksi. Jadi guru sebagai pemantau itu mencatat semua murid yang sering terlambat siapa. Jadi guru sebagai pemantau mempunyai data yang data yang pasti tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat siswanya. Murid akan menghitung semua dampak yang akan diterima, baik sanksi atau hadiah yang mereka melakukan sesuatu. Murid tidak sepenuhnya mandiri, jadi murid juga akan perhitungan. Saya dapat ini, saya dapat ini, dapat hadiah, dapat hukuman ini. Jadi ketika posisi menjadi pemantau, posisi menjadi manajer. Guru akan bersuara dengan nada yang netral, tidak bernada tinggi, emosional, tercipta identitas yang positif untuk memecahkan masalah. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna bagi membuka pikiran murid. Dampaknya adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ini posisi manajer, seperti manajer. Jadi nanti tergantung kita. Betul Bu, kalau ini memang iya. Ya. Apakah ini bisa diterapkan di SLB? Bisa. Kita sebagai apapun bisa, kan? Karena kita guru luar biasa. Komplit, ya betul Bu, komplit. Ya harus komplit. Bisa menerapkan. Bisa Bu. Komplit pokoknya. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih bermotivasi seseorang di dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi
keyakinan seorang anak itu akan lebih bermakna daripada peraturan. Nih, bagaimana cara membentuk keyakinan di dalam kelas kita? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih bersifat abstrak dari nilai kebajikan yang depan tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, kebajikan yang di depannya tadi. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang positif, semua positif. Tidak boleh yang ada negatifnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dalam kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilaksanakan di kelas. Semua anggota kelas ikut membentuk keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu untuk kelasnya masing-masing. Apakah bisa, Bu? Bisa. Membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru dan murid membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas kita hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang akan kita taati bersama. Misalnya, setiap pagi piket, yang piket belajar piket, itu contoh keyakinan kelas. Tidak boleh tidak boleh ada kata-kata tidak. Jadi kalau membuang sampah di tempatnya, gitu. Tidak boleh ada kata-kata negatif, harus positif. Terus murid menuliskan keyakinan kelasnya sendiri, dia usul apa, terus menempelkan depan. Kemudian ketika sudah selesai, guru dan murid menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas nanti ini dibuat bersama murid dan siswa. Guru. Nah. Restitusi yang terakhir, Bu. Sudah terakhir, pas. Restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, guru itu bisa melakukan restitusi. Bagaimana caranya? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi mereka nanti tidak akan merasa mereka bisa mengikuti atau bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka di kemudian hari, menjadi karakter yang kuat. Melalui segitiga restitusi yang dapat dilakukan adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi nanti pulih, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak kesalahan yang diakui. Jadi nanti muridnya akan mengetahui jujur pada dirinya, mengevaluasinya, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ini penawaran bukan paksaan, bukan hukuman. Restitusi ciri-cirinya apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi murid itu akan belajar menebus kesalahan. Saat ketika sudah melakukan kesalahan, nanti apa yang harus dilakukan? Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke depan dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, memberikan solusi atas permasalahan siswa. Caranya bagaimana? Langkah-langkah restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi ada kata-katanya, yang penting ada kata-kata ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika ada murid melakukan kesalahan, diajak bicara, tenang. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan itu. Jadi dia tidak jadi dia tidak merasa kok saya sendiri yang berbuat itu. Jadi merasa bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita menguatkan. Yang kedua, setelah tadi yang pertama menstabilkan identitas dengan kata-kata contohnya seperti ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dengan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya alasannya apa kamu melakukan seperti itu. Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi mungkin ketika anak melakukan sesuatu itu, melakukan kesalahan sesuatu itu, dia ingin memiliki apa, ingin melakukan apa. Jadi efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan. Mungkin ketika di dalam kelas, ketika dengan Sedoyo menjelaskan materi, dia pikir diri. Sebenarnya apa sih? Dia untuk mendapatkan apa sih? Mungkin dia ingin mendapatkan perhatian. Itu juga bisa nanti. Ini mendapatkan butuhnya apa dia.
Ini namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat. Jadi dikembalikan keyakinan kelas tadi. Misalnya tadi anak itu membuang sampah di sembarangan. Jadi keyakinan kelas tadi membuang sampah di tempat sampah. Nanti kita tanyakan keyakinan apa yang tadi sudah kita buat membuang sampah di tempat sampah Pak. Nah, kalau gitu tadi salah betul salah. Jadi nanti kedepannya bagaimana saya akan membuang sampah di tempat. Nah, itu contoh yang manusia. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik Pak. Jawabannya seperti itu. Ini apa namanya tahapan sekitar dari restitusi. Yang pertama identitas, yang kedua adalah menstabilkan kebutuhan tadi, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah dan salam bergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Solihul Hadi dengan adanya acara ini dari guru penggerak mewadahi seperti ini. Jadi kita guru yang lain dapat belajar tentang materi diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru yang akan kita terapkan kepada peserta didik, tentunya di SLB Negeri Jepara yang mempunyai karakteristik peserta didik yang berdiferensiasi yang sesuai perkembangannya yang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan adanya budaya positif ini dari penyampaian materi Pak Solihul Hadi tadi, kita bisa mengembangkan sesuai kebutuhannya dan kita bisa mengembangkan disiplin positif, budaya positif untuk di lingkungan sekolah. Untuk budaya positif ini kita bisa kembangkan untuk semua warga sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Hadi, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Belajar terus? Belajar. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti kalian membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti satu anak maju ya. Ditulis dan satu anak maju. Keyakinan kelasnya apa? Yang harus kalian taati, yang harus kalian laksanakan ketika pembelajaran siap? Ya. Oke, nanti Pak Haji beri waktu ya. Ini Pak Haji kasih kertas, nanti ditulis ya. Oke? Nah, gak apa-apa, dikasih kertas. Ya, nanti ditulis nanti. Kasih kertas ya. Oke? Oke, paham? Paham. Kalian memang pintar. Nah, sekarang Pak Haji kasih waktu menulis keyakinan kelas ya, masing-masing ya. Siap? Ya. Oke, sekarang ditulis masing-masing keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya ya, ditulis nanti ditempel maju satu-satu ya. Siap? Siap. Sudah selesai belum? Belum. Ya, ditulis sendiri ya. Keyakinan kelas yang harus kalian laksanakan ketika belajar di dalam kelas ya. Yang sudah ditempel, ayo maju, ditempel, ayo maju. Ayo maju satu-satu yang ditempel ya. Ditempel, maju sini. Kertasnya di bawah, ditempel. Kertasnya di bawah, ditempel di sini ya. Ditempel. Nah, pinter tos. Ayo maju. Ayo maju tak? Ayo maju yuk. Ayo maju. Ayo maju ini ditempel. Ayo maju. Ayo maju sini. Nah, apa? Ditempel ya. Tempel ini.
Tos, pintar. Ayo Vika maju. Matrin. Nah, pintar. Maju lewat sini. Tos dulu. Pak, kamu Pak. Tos, pintar. Ya, ayo. Krisna. Monggo. Maju sini, tempel di sini ya. Ayo. Ya. Pak, kamu Pak. Tos dulu. Kamu. Ayo, maju. Wah, ayo maju, ayo maju. Ayo maju Faris, ayo maju. Ayo maju. Tempel, tempel enggak apa-apa. Maju, ayo. Tos dulu. Tos. Tempel sini. Tos dulu. Pintar. Sampai belum? Saya. Enggak apa-apa. Nah, ayo. Kita kan enggak apa-apa. Ayo, tempel. Ayo, tempel dulu dong. Ayo. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo, masuk. Ayo maju. Enggak apa-apa. Kakek dia, Tos. Tos. Ya, Udah gitu juga melaksanakan piket. Jadi membersihkan kelas harus piketnya gantian. Yang ketiga membantu teman ya. Ya. Membantu teman ketika sedang ada kesulitan belajar ya. Ya. Yang berikutnya membuang sampah di tempat sampah. Kalau habis jajan makan bungkusnya dibuang di tempat sampah, tidak boleh berserakan ya. Yang berikutnya adalah membawa alat tulis. Jadi membawa alat tulis sendiri ya. Ya. Berikutnya masuk kelas tepat waktu, tidak boleh telat. Kemudian berpakaian yang rapi. Kemudian mengerjakan tugas. Itu kesepakatan keyakinan kelas yang kalian sepakati. Sepakat gak? Nah, tepuk tangan untuk kita. Enggak apa-apa. Ya, bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.